Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nangul Kananirmala dari Prodi Administrasi Publik kelas 4D. Di sini saya izin menjelaskan mengenai analisis dari BPJS Kesehatan. Yang pertama ada visi. Visi dari BPJS Kesehatan yaitu menjadi penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Nah, di sini di visinya ini ada yang namanya kata kuncinya. Apa sih kata kuncinya? Yaitu menjadi dan mewujudkan. Dan selanjutnya itu ada misi. Karena misinya ada banyak, jadi kita langsung ke kata kuncinya ya. Yang pertama itu kata kuncinya meningkatkan. Yang kedua menjaga. Yang ketiga memberikan. Dan yang keempat memperkuat. Nah, maksud dari visi dan misi BPJS Kesehatan itu dalam mewujudkan badan penyelenggara yang dinamis serta akuntabel, BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi informasi dan dalam mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkeadilan, dan inklusif, maka BPJS Kesehatan memberikan jaminan kesehatan dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mengimplementasikan program JKN KIS ini. Realisasinya apa? Contohnya adalah kartu Indonesia Sehat dan website BPJS Kesehatan untuk dapat menyampaikan keluhan para peserta BPJS. Selanjutnya ada tujuan dari BPJS Kesehatan, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif bagi masyarakat Indonesia. Menjamin masyarakat Indonesia menerima fasilitas pelayanan kesehatan serta mendapatkan perlindungan atas hak mendapatkan kebutuhan dasar di bidang kesehatan. Selanjutnya ada sasaran. Ada dua sasarannya. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan kesehatan seperti pelayanan kesehatan tingkat pertama, rujukan tingkat kedua, persalinan, dan ambulans melalui program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat selama seumur hidup. Yang kedua menyediakan care center 165, aplikasi mobile JKN ataupun website BPJS Kesehatan apabila memiliki keluhan kapanpun dan dimanapun. Kemudian ada lingkungan BPJS Kesehatan secara eksternal. Yang pertama itu ekonomi. BPJS Kesehatan mempermudah masyarakat dalam setiap pembayaran untuk pelayanan kesehatan yang didapatkan. Yang kedua ada hukum. BPJS Kesehatan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang ketiga ada global. Mengikuti tren globalisasi, BPJS Kesehatan sudah dapat melayani secara via online, contohnya melalui chat JKN. Yang keempat ada demografi. Masyarakat termasuk ke dalam peserta JKN, yaitu penerima fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kelima ada sosiokultural. Dalam pengelolaan BPJS Kesehatan, manajemen berpedoman pada yang pertama pedoman tata kelola BPJS Kesehatan. Yang kedua pedoman kode etik BPJS Kesehatan. Yang ketiga pedoman gratifikasi BPJS Kesehatan. Yang keempat pedoman sistem pelaporan pelanggaran atau WBS BPJS Kesehatan. Yang keenam ada teknologi. BPJS Kesehatan dapat diakses secara digital dan setiap keluhan dari peserta JKN dapat ditanggapi serta dilakukan pembaruan terhadap pelayanannya hingga tidak ada keluhan apapun. Kemudian ada analisis BPJS secara internal. Ada tiga. Yang pertama, BPJS Kesehatan memiliki pegawai yang berkualitas dan sesuai pada bidangnya sehingga dapat memajukan organisasi. Yang kedua, BPJS Kesehatan bersumber pada dana yang telah ditabung peserta JKN serta APBN atau APBD. Yang ketiga, BPJS Kesehatan terus melakukan pembaharuan terhadap pelayanannya agar mempermudah penggunanya, salah satunya melalui website BPJS Kesehatan yang dapat diakses oleh semua orang. Selanjutnya ada matrix SWOT. Sekarang kita akan bahas mengenai strategi dari kombinasi S dan O. Dikarenakan terdapat rumah beberapa masyarakat terpinggirkan yang jauh dari lokasi penerimaan pelayanan BPJS Kesehatan dan susah akses transportasi, maka pegawai pelayanan BPJS Kesehatan dapat dikirim ke masing-masing rumah yang sulit akses tersebut untuk memberikan perawatan kesehatan. Yang kedua selanjutnya ada S dan T. Ide dalam berinovasi tidak hanya muncul dan menerima dari pemerintah saja, tetapi dapat menerima ide dari rakyat maupun pegawai BPJS Kesehatan sekalipun. Yang ketiga ada W dan O. Sistem pelayanan BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan maksimal dan pembayaran iuran menyesuaikan dengan kemampuan masyarakatnya agar tidak ada perbedaan golongan. Bagi masyarakat yang ingin penambahan fasilitas dapat memberikan tambahan biaya kepada rumah sakit secara langsung. Selain itu diadakan penggalangan dana secara berkala, misalnya 2 hari atau sehari selama seminggu untuk membantu masyarakat yang kurang berkecukupan agar dapat memberikan fasilitas yang lebih baik lagi untuk mereka. Dengan begitu diharapkan pembiayaan bantuan BPJS Kesehatan tidak diberatkan hanya pada mandiri secara iuran ataupun APBN atau APBD. Yang terakhir ada W dan T. Menerima pegawai yang sesuai dengan job desk-nya agar sistem manajemen dalam pelayanannya berjalan optimal. Untuk itu dapat membuka program magang secara lebih luas untuk generasi yang sesuai dengan job desk tersebut. Program tersebut dapat menjadi pelatihan atas kemampuan mereka, termasuk menjadi pengawas dalam mengawasi pembayaran iuran. Selanjutnya ada the balance score. Yang pertama ada financial bersumber pada mandiri dan APBN atau APBD dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian ada customer. Peserta JKN berasal dari semua rakyat Indonesia yang mendaftarkan diri kepada BPJS Kesehatan. Yang ketiga, learn and grow. Selalu melakukan pembaruan terhadap keluhan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Yang terakhir ada internal. Memiliki pegawai yang berkualitas dan sesuai bidangnya. Demikianlah presentasi saya mengenai analisis BPJS Kesehatan. Terima kasih.